sebelum saya akan membagikan tentang peran rumah adat dalam etnis Dawan. Dalam sumber-sumber etnis Dawan, rumah adat merupakan pusat kehidupan dan kekeramatan dalam setiap suku atau marga. Bagi masyarakat Dawan, rumah adat menjadi inti dan pusat kehidupan mereka. Rumah adat adalah pemberi kekuatan dan kehidupan kepada setiap anggota suku dan kesatuan yang utuh serta lengkap. Rumah adat juga menjadi simbol badan dan jiwa manusia. Rumah adat dalam orang Dawan disebut juga sebagai rumah utama dan mempunyai peran penting bagi setiap anggota marga. Oleh karena itu, setiap anggota suku diharapkan bertanggung jawab sesuai dengan tugas yang dipercayakan kepadanya. Setiap anggota itu berusaha untuk memberikan yang terbaik, karena bagi setiap orang Dawan, dengan semakin melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya, maka semakin banyak pula berkat yang diperoleh dari para leluhur. Rumah adat bagi orang Dawan disimbolkan dengan altar hidup. Rumah adat ini memiliki kekuatan yang dahsyat dan agung. Sebagai simbol altar hidup, selalu dihormati, disanjung, dan disakralkan oleh setiap anggota suku. Rumah adat itu senantiasa memberi diri untuk merangkul segala kenyataan hidup masyarakat Dawan. Simbol altar hidup yang selalu memberikan kekuatan dan keadilan bagi setiap anggota suku dalam setiap rumah tangga. Maka bagi orang Dawan, rumah adat itu merupakan tempat untuk mengadu dan menyampaikan segala permohonan untuk memperoleh kekuatan, rahmat, dan keselamatan dari Yang Maha Tinggi. Rumah adat juga disimbolkan sebagai totalitas perempuan Dawan. Hal ini mau menggambarkan bahwa seorang perempuan itu bersifat total karena ia berani berkorban secara penuh dan sukarela demi mempertahankan hidup orang lain. Simbol totalitas juga nampak dalam peranannya bukan hanya sebagai ibu rumah tangga yang mampu bekerja dalam lingkup domestik, tetapi ibu itu berperan ganda, yakni sebagai guru dan sekaligus ibu bagi suami dan anak-anak, dan juga sebagai petani yang sekaligus mengatur rumah tangga. Rumah adat juga disimbolkan dengan ibu pertiwi yang sesungguhnya menunjukkan relasi yang intim antara orang Dawan dan tanah. Bagi orang Dawan, tanah adalah mama atau ibu kandung. Secara antropologis, tanah dipandang sebagai bagian vital yang melekat dalam hidup manusia. Simbol ibu pertiwi ini adalah tanah atau kehidupan, seperti seorang ibu yang selalu memberi perlindungan bagi setiap insan. Tanah yang memberi hidup sekaligus menunjukkan identitas bagi mereka bahwa tanah adalah harga diri orang Dawan. Karena itu, tanah sebagai kehidupan yang mendapat corak kepahlawanan dalam kebudayaan yang disimbolkan dalam adat. Fungsi rumah adat. Fungsi rumah adat itu sebagai tempat penyimpanan dan pemeliharaan segala macam harta pusaka marga. Termasuk di dalam rumah adat terdapat juga alat-alat rumah tangga dan juga benda-benda peninggalan dari para leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Benda-benda peninggalan ini dipelihara dengan baik dalam rumah adat. Rumah adat menjadi dasar yang kuat bagi para anggotanya untuk mengkategorikan rumah adat ini ke dalam kelompok tempat suci dan sakti, karena rumah adat dapat dipercaya bisa membawa dan memberikan berkat serta memberikan kekuatan kepada anggota-anggotanya, baik yang diminta secara pribadi oleh setiap anggota maupun secara kelompok dalam kepentingan keluarga dengan berbagai intensi. Rumah adat ini mempunyai peranan sangat penting dalam mengupayakan dan mempersatukan serta memupuk rasa kekeluargaan, marga ataupun suku dalam rumah adat. Rumah
Rumah adat juga memainkan peranan sebagai tempat pemersatu dalam aspek budaya, sosial, moral, sekaligus politik, baik di masa tradisional maupun di masa sekarang. Dalam rumah-rumah adat ini juga tersimpan barang-barang yang dianggap keramat dan mempunyai kekuatan magis, antara lain benda-benda peninggalan seperti pedang, tombak, parang, kain sarung, dan perhiasan-perhiasan seperti kalung, anting-anting, gelang, cincin, dan batu bundar atau tempat sirip pinang bagi kaum laki-laki dan juga tempat sirip pinang bagi kaum wanita. Dan juga tersimpan barang-barang peninggalan para misionaris dari Portugis seperti patung Santa Perawan Maria, patung Hati Kudus Yesus, kitab suci, rosario, salib, dan juga berbagai barang-barang lain. Dari barang-barang ini masih ada yang tersimpan dan terpelihara dengan baik, dan ada juga yang sudah rusak. Di dalam rumah ada juga tersimpan senjata-senjata kuno dari seperti meriam Portugis dan juga mata uang Portugis. Fungsi dari barang-barang ini, jika dilihat dari segi nilai ekonomis, banyak barang keramat ini tidak lagi mempunyai manfaat. Dari segi nilai rohani atau spiritual, barang-barang pusaka ini bernilai tinggi, yakni sebagai suatu peninggalan, kenangan, atau tanda mata yang nyata dari nenek moyang untuk generasi atau para penerusnya. Dari segi ilmu antropologi budaya ataupun ilmu sosial dan ilmu kemasyarakatan, barang-barang keramat ini yang tersimpan dalam rumah adat dijadikan sebagai bahan penelitian untuk kepentingan adat istiadat dan kebudayaan orang Timur yang ternyata masih mempunyai nilai historis. Dari segi kerohanian, kita dapat melihatnya sebagai peninggalan ataupun sebagai sumbangan yang teruji kepada gereja. Dalam tradisi orang Timur, terkhususnya orang Dawan, orang Dawan itu tidak hanya disembah dengan pemberian sajian, melainkan juga dengan pujian syukur. Alasannya karena mereka memberkati dan melindungi manusia dalam bentuk pemberian seperti hujan, sinar matahari, kesuburan dan kehidupan dalam keluarga, serta pekerjaan, kesehatan dan keberhasilan dalam hasil tangan. Oleh karena itu, perlu kita ketahui bersama bahwa orang Timur, terkhususnya orang Dawan, tidak memiliki tradisi patung sebagai idola mereka. Orang Dawan tidak memberi wajah yang pasti dan jelas kepada dewa-dewi atau arwah nenek moyang mereka. Mereka juga tidak memiliki tradisi pahat-pahatan atau ukir-ukir Allah mereka atau Allah bagi orang Dawan tidak berwajah, bahkan tidak bernama, tetapi memiliki kekuatan dan kekuasaan atas manusia. Objek dan sarana yang digunakan adalah benda-benda alamiah seperti bukit-bukit dan gunung-gunung, pohon-pohon besar, batu-batu besar yang angker, dan juga sumber-sumber air. Hal inilah yang menjadi sebuah keunikan dalam masyarakat Dawan, masyarakat Timur, terkhususnya dalam suku Dawan. Sekian dan terima kasih.